pertama yang dilakukan gadis kecil setelah bereinkarnasi adalah diam-diam mencuri 5 juta dolar yang disembunyikan neneknya, lalu membawa ibunya membeli sebidang tanah terpencil. Karena dia sangat tahu, malam tahun baru nanti, sang pria akan datang bersama wanita barunya, dan memaksa ibunya keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Setelah itu ibunya akan bekerja keras demi menghidupi mereka, tapi akhirnya meninggal karena kelelahan. Setelah sang ibu pergi, gadis kecil itu akan tinggal bersama pria itu dan keluarganya. Bukan hanya hidup dalam kelaparan dan penderitaan, tapi juga terus disiksa hingga akhirnya mati di tangan mereka. Mungkin Tuhan kasihan padanya, dan memberinya kesempatan untuk kembali ke beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi. Demi mengubah takdir, gadis kecil langsung memberitahu ibunya bahwa pria itu akan membawa wanita baru ke rumah pada malam tahun baru. Namun sang ibu sama sekali tidak mempercayainya. Melihat itu, gadis kecil langsung membawanya ke kamar nenek, lalu menggunakan jepit rambut untuk membuka kotak besi tua yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Namun sang ibu malah memarahi gadis kecil dan menyuruhnya mengembalikan uangnya. Saat itu gadis kecil menjelaskan, selama ini ibunya selalu diam-diam berkorban untuk keluarga, sementara mereka sudah terbiasa menganggapnya sebagai pembantu. Mendengar itu, sang ibu pun meneteskan air mata sedih. Saat itulah, gadis kecil memberitahu bahwa setahun lagi ibunya akan mati karena kelelahan. Sang ibu pun langsung hancur. Dia takut jika meninggal nanti, anaknya tidak akan ada yang merawat. Namun gadis kecil menegaskan bahwa mereka harus mengubah nasib. Lalu menarik ibunya pergi ke kantor properti, membeli sebidang tanah kosong yang terlihat tak berharga. Karena dia tahu sebentar lagi, nilai tanah itu akan naik berkali-kali lipat. Hari berganti, sampai malam tahun baru tinggal sehari. Sang nenek datang bertanya, apakah persiapan makan malam sudah siap? Sang ibu mencoba menyinggung bahwa suaminya sudah lama tidak pulang. Apakah mungkin dia sudah punya wanita lain? Dan berkata bahwa dia tidak ada semangat untuk masak. Mendengar itu, nenek menggenggam tangannya dan berkata dia masih punya dirinya, dan akan menemaninya menyiapkan makan malam bersama. Tapi kemudian nenek beralasan sakit pinggang dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meski sang ibu tahu nenek hanya berpura-pura sakit, dia tetap tidak membongkar. Lalu meminta uang untuk membeli bahan makanan. Nenek pun memberi 200 dolar dan kembali berbaring. Saat itu barulah sang ibu sadar. Keluarga ini tidak pernah benar-benar peduli padanya. Hari berganti ke malam tahun baru. Sang ibu beralasan sakit dan ingin memesan makanan seharga 200 dolar dari luar. Namun nenek menolak, dengan alasan makanan luar tidak sehat. Lalu menyuruhnya minum obat dan tetap memasak. Sang ibu pun langsung menolak, dan bertanya kenapa adik iparnya tidak diminta memasak. Nenek menjawab, karena adik iparnya sudah melahirkan cucu lelaki untuk keluarga, sementara dia selama bertahun-tahun menikah, hanya melahirkan seorang anak perempuan yang tukang habiskan uang. Mendengar itu, sang ibu langsung marah. Dia bertanya apakah dia harus terus melayani semua orang. Namun nenek dengan tegas berkata, adik iparnya bisa menghasilkan uang, sedangkan dia hanya bisa menghabiskannya. Sang ibu pun akhirnya mengaku bahwa mereka tidak pernah menganggap dirinya bagian dari keluarga. Adik ipar yang mendengar langsung marah, menyuruhnya sadar diri dan segera masak. Tapi sang ibu tetap tenang. Dia berjalan ke arah adik iparnya, lalu tanpa berkata langsung membalikan meja makan. Tepat saat itu, sang pria masuk sambil menggandeng wanita barunya dan anak hasil hubungan gelap mereka. Sebelum sang ibu sempat bertanya, pria itu sudah mengajukan cerai. Katanya anak itu akan tinggal bersama mereka ke depan. Adik ipar pun senang mendengarnya. Akhirnya mereka bisa bebas jalan-jalan tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Barulah sang ibu sadar, selama ini semua masakannya adalah untuk menyambut wanita baru dan anak haram mereka, demi masa depan putrinya. Sang ibu pun menyatakan akan menandatangani surat cerai, asalkan mendapat sepertiga dari harta keluarga. Namun nenek langsung menolak.